Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan program kegiatan Unit Informasi Layanan Sosial atau UILS di Durensawit, Jakarta Timur 2 Februari 2016. UILS sendiri merupakan unit informasi bagi para penyandang masalah kejiwaan atau psikotik sehingga mereka bisa saling berinteraksi terhadap sesama. Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II, Tuti Sulistianingsih mengatakan, UILS ini akan membantu bagi orang yang mengalami gangguan jiwa dan juga bagi keluarganya. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui bagaimana pola penanganan bagi penyandang psikotik. Ia menambahkan, dengan adanya UILS yang berada di tengah-tengah masyarakat, pihaknya ingin menghilangkan stigma negatif karena sebenarnya orang yang dengan gangguan kejiwaan masih bisa diberdayakan. Mereka masih mampu untuk bekerja. Unit Informasi Layanan Sosial Durensawit ini diharapkan pertama bisa memberikan informasi. Jadi sebagai pusat pemberian informasi kepada masyarakat sekitar yang berada di UILS Durensawit ini bahwa perlu ada penanganan atau pendampingan khusus terhadap orang dengan gangguan jiwa. Nah, kemudian selain sebagai pusat informasi kepada keluarga atau masyarakat yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, juga sebagai pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk penyandang masalah kejiwaan bagi masyarakat sekitar. Dengan UILS ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat, utamanya masyarakat yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa, supaya mereka terus rutin dan sadar untuk berobat terus sampai batas waktu tertentu di mana psikiater sudah memberikan diagnosa sehat, maka baru akan berhenti obat. Itu. Jadi UILS ini membangun kesadaran masyarakat untuk terus tetap berobat. Kemudian sambil berobat, sambil memulihkan kejiwaannya, UILS ini memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dengan kegiatan-kegiatan tentunya yang dibutuhkan oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Misalnya kita di sini ada bimbingan psikologis oleh psikolog. Ya, psikolog itu akan nanti melakukan pendampingan kepada tidak hanya kepada orang dengan gangguan jiwanya atau kepada peserta UILS-nya, juga kepada keluarganya. Kita nanti akan ada program parenting di mana keluarga akan diberikan wawasan, diberikan pemahaman hidup berdampingan dengan orang dengan gangguan jiwa, supaya layanan yang ada di UILS ini juga bisa tersambung apabila ada di keluarga. Karena UILS ini tidak menginap, tetapi dia hanya datang pagi hari, kemudian sore hari pulang. Jadi ketika keluarga terbebani dengan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa di jam-jam kerja, mereka bisa menitipkan ke UILS ini. Dan diharapkan UILS ini nantinya ke depan bisa menjadi kebutuhan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang keluarganya terindikasi gangguan jiwa, supaya mereka tidak terbebani atau bahkan tidak merupakan aib. Jadi sedikit demi sedikit kita juga dengan UILS ini akan mengurangi stigma masyarakat bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa disembuhkan, kemudian sangat mengganggu, ya. Kemudian tidak perlu tidak perlu kita tidak perlu digabungkan dengan masyarakat lain atau diisolirkan. Nah, itu kita sedikit demi sedikit akan mengurangi stigma masyarakat itu bahwa orang dengan gangguan jiwa itu juga punya hak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, UILS ini akan membantu fungsi itu. Kemudian bahwa orang dengan gangguan itu harus berobat karena memang secara medis mereka harus disembuhkan dulu. Setelah itu sambil diringan pengobatan medis, layanan UILS ini akan melakukan rehab sosialnya supaya mereka cepat kembali fungsi sosialnya berjalan dengan wajar. Ya, diberikan macam-macam bimbingan, ada keterampilan sesuai dengan hobinya. Dan ini di UILS ini bukan satu pemaksaan harus ikut semua, tidak. Tergantung dari kemauan yang bersangkutan memilih mana keterampilan yang diinginkan sesuai dengan hobi dan kemauannya. Kemudian tidak harus setiap hari Senin sampai Jumat, boleh memilih hari-hari mana yang mereka inginkan. Syukur-syukur mereka merasa memerlukan semua yang disiapkan di UILS itu akan sangat lebih bagus. Makanya kerjasama dengan keluarga dalam hal ini sangat diperlukan. Kemudian juga
masyarakat yang memang tidak mempunyai keluarga gangguan jiwa, tapi apabila di sekitarnya ada yang gangguan jiwa, keluarga yang belum tersentuh oleh WILS, minimal dapat menginformasikan kepada keluarga yang bersangkutan dan bisa menjembatani kepada WILS maupun puskesmas. Makanya tadi di awal sebelum WILS ini berjalan, kita berikan sosialisasi bukan hanya kepada keluarga calon peserta WILS ini, tapi juga kepada petugas puskesmas, baik seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Durensawit ini maupun puskesmas kecamatan. Kemudian juga petugas atau unsur dari kelurahan, dari RT, RW, kelurahan kami hadirkan di sini supaya kita bersinergi membuat kesepakatan di dalam penanganan terhadap orang gangguan jiwa yang ada di masyarakat.